Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku. Semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah kita masih dapat berkumpul bermuajahah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ke bagian terakhir dari kitab ini, di mana kitab Bidayatul Hidayah ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama fit ta'at, ini tentang ketaatan, ini sudah bagian pertama. Bagian kedua tentang ijtinabil ma'asi, menjauhi segala kemaksiatan. Nah, dan yang ketiga ini insyaallah akan kita bahas al-qismus tsalitsu al-qaulu fi adabis suhbati wal mu'asarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Bagian yang ketiga ini adalah tentang adab berteman dan bergaul ma'al khaliq, bersama al-khaliq Allah azza wa jalla, wa ma'al khalqi, dan juga makhluk. Nah, ini bagian yang ketiga ini, bagian terakhir dari kitab ini, yaitu tentang muasyarah, ya. Jadi persahabatan, pergaulan. Nah, ini bagaimana pergaulan kita dengan Allah, ya, maksud hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan makhluk. Ini akan dibahas. Selanjutnya Imam Ghazali berkata, "I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqdatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka." Ketahuilah bahwa temanmu, ya, sahibmu, ya, kawanmu, alladzi la yufariquka, yang tidak akan berpisah denganmu, fi hadarika, di waktu hadirmu, maksudnya di rumah, ya, tidak dalam perjalanan, waktu mukim, wasafarika, dalam perjalananmu, dalam tidurmu, wayaqdotika, dan terjagamu, ya, bal fi hayatika, bahkan di dalam kehidupanmu dan kematianmu, adalah Rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khalika, adalah Tuhanmu, Tuhanmu, ya, dan penciptamu. Nah, inilah jadi istilahnya
teman yang tidak akan berpisah. Artinya orang yang selalu menemani kita, yang tidak akan berpisah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Baik kita dalam keadaan safar ataupun tidak hadir, dalam keadaan tidur, terjaga, ya. Bahkan ya dalam kehidupan kita dan kematian kita. Ya. Maka yang selalu menemani kita itu adalah Allah. Ya. Yang selalu mengawasi kita itu adalah Allah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya bukan menjaga Allah, ya. Bukan menjaga Allah. Allah Maha menjaga, Maha melindungi, Maha mengasihi kita. Tapi yang dimaksud jagalah agama Allah. Jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Nah, itulah yang menemani kita tidak akan berpisah. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Dan kapan saja engkau mengingatnya, maka dialah Allah jalisuka, yang menemani dalam dudukmu. Idz qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni. Aku adalah yang duduk bersama orang yang mengingatku. Ya, jadi artinya ketika kita berzikir, ya, menyebut Allah, mengingat Allah, maka disitulah Allah menemani kita. Ya. Kalau majlis zikir, majlis yang di dalamnya zikrullah, maka disitulah Allah sebagai jalisnya. Allah sebagai yang menemani dalam majlis itu. Ana jalisu man dzakaroni. Jadi kapan saja, ya kapan saja, baik di waktu sepi, di waktu ramai, di waktu ya senang susah, kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah, maka disitulah Allah. Ya, disitulah Allah sebagai jalis man dzakaroni. Wa mahman kasara qalbuka hazanan ala taqsirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Dan kapan saja hatimu terpecah, ya, sedih, karena sedih, jadi hatimu ya sedih karena kekuranganmu terhadap menunaikan hak agamamu, ya. Fahuwa sahibuka, maka dialah Allah yang menjadi sahibmu, wa mulazimuka, dan akan hadir menepatimu, ya. Idz qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, ana indal munkasarati qulubuhum min azli. Dalam hadis qudsi, aku di sisi orang yang hatinya pecah, ya, merasa pecah, ya, sedih karena ingin peroleh ridhoku, ya, karenaku. Nah, jadi orang-orang yang hatinya hatinya itu galau dan sedih, ya. Sedihnya bukan karena dunia. Kalau kita kan kadang sedih itu karena urusan dunia, iya kan? Nangis hati kita ini, ya Allah, ya. Hati kita galau ini karena dunia. Misalnya karena hutang banyak, bayar-bayar. Sedih karena bentar lagi pensiun, sedih karena cari pekerjaan gak dapat, sedih karena ya musibah dan macam-macam. Ya, kita sedih itu, hati kita ini ya kacau nih gara-gara urusan dunia. Ya, jatuh dari jabatannya, sedih, gitu. Begitu juga kehilangan harta bendanya, sedih. Ya. Nah, ini orang yang cinta dunia. Orang kalau, ya, sudah mengingat Allah, bagaimana menumbuhkan mahabbatullah, kecintaannya kepada Allah,
sehingga hatinya itu sedih, menangis ketika ada hak agama yang misalnya terlupakan atau terlalaikan, ya, atau kekurangan, ya, kekurangan, misalnya sedih karena ketinggalan berjamaah, ya, mau berjamaah ketinggalan, gara-gara apa? Gara-gara nyuci mobil misalnya, sehingga menyebabkan berjamaah ketinggalan. Hatinya sedih, menangis, seolah-olah melakukan dosa besar. Sehingga untuk menebus itu mobilnya disedekahkan. Mobilnya disedekahkan. Insya Allah saya siap menerimanya. Kayak enggak ada kayaknya. Ya, kita mah biasa-biasa baik. Ya, ketinggalan berjamaah biasa, enggak ada rasa. Beda dengan waktu Sayyidina Umar bin Khattab ketika ketinggalan takbiratul ihram bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tidak menyaksikan takbiratul ihram Nabi. Gara-gara waktu itu ya, ngontrol kebun kormanya. Jadi kebun korma di kantor sedang berbuah lebat. Ketika pulang, rupanya sholat berjamaah sudah dimulai, sehingga tinggalan takbiratul ihram. Bagi kita, ya ketinggalan takbiratul ihram lah, ya enggak ketinggalan istilahnya, enggak dosa, ya masih tetap sempurna berjamaahnya begitu. Tapi bagi Sayyidina Umar lah itu dianggapnya sebuah dosa, bahkan dianggapnya dosa besar. Makanya ketika salam, setelah salam, gara-gara kebun kormanya itu menyebabkan dia tertinggal takbiratul ihram, diinfakkan di jalan Allah. Ya, sampai kepada Nabi, diinfakkan kebunnya itu di jalan Allah untuk nutupin ketinggalan takbiratul ihram. Padahal mah bukan dosa. Ya, enggak ketinggalan sebenarnya kan salatnya. Ya, kalau kita kan yes begitu, memang sengaja ya, ketinggalan terus. Gitu kan. Jadi orang yang masuk ke dalam hatinya itu, ya, istilahnya mulai belajar lah mahabbatullah. Dia akan merasa itu hatinya itu sedih. Manakala ya terlupakan atau mungkin kekurangan dalam menunaikan hak agama Allah. Apalagi kalau wajib mah, apalagi kalau meninggalkan misalnya kewajiban. Nah, ini sudah ya bertaubat betul-betul. Nah, ini orang yang sekali lagi bergaul dengan Allah Ta'ala. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi latakhadtahu sahiban. Maka sekiranya engkau mengenalnya dengan sebenar-benar mengetahuinya, niscaya engkau akan menjadikan Allah sebagai sahib, selalu menyertainya. Sahib itu orang yang menyertaimu. Ya, kalau kawan itu kawan akrab. Nah, ini makanya ya kalau kita benar-benar mengenalnya, cuman masalahnya kan kita belum kenal gitu ya. Nah, masalahnya kita ini nggak kenal Allah. Kita ini belum kenal Allah, baru tahu doang. Ya, apalagi kenal deket mah. Oh, haqqo ma'rifatih. Kenal banget, kenal banget dari mana? Ngaji ke relok. Ya. Nah, ini maka orang yang sudah mengenal dengan baik sebenar-benarnya ma'rifatullah, maka Allah akan menjadi sahibnya, selalu menyertainya. Makanya ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin ini cicit Nabi SAW, putra dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti cicitnya Nabi. Ali, namanya Imam Ali. Julukannya Zainal Abidin, penghias al-ibadah. Julukan yang lain As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Wakila dalam satu riwayat, satu hari itu sholatnya ratusan rakaat. Ya, sholat sunnahnya. Satu ketika wudhu itu mukanya sudah
sudah pucat, baru wudunya doang. Baru wudunya sudah, mukanya sudah pucat. Nah ketika akan sholat, ini sudah gemeteran. Sudah gemeteran. Ketika ditanya, kenapa gemeteran? Ya, karena sudah memandang jauh. Ya. Karena akan menghadap Allah yang maha agung, yang maha segalanya, maha raja dari raja. Sehingga sudah terbayang akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa takut, gemetar. Itu ya orang yang sudah mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya, orangnya disebut arifin, al-arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Orang kalau sudah mengenal dengan baik, ya, maka akan menjadikan Allah itu sebagai sahib. Wa taraktan nasa janiban, dan engkau akan meninggalkan manusia. Jadi tinggalkan manusia. Fa ilam taqdir ala dzalika fi jami' awqatika, jika engkau tidak mampu ala dzalika atas yang demikian itu di seluruh waktumu, fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka fi waqtin takhlu fihi limaulaka. Fa iyyaka, maka hendaknya engkau ya jangan meninggalkan waktu malam dan siangmu di salah satu waktu yang ya, dikhususkan untuk maulaka, Tuhanmu. Ya kalau memang kita misalnya tidak bisa menghadirkan Allah dalam setiap waktu kita, maka mungkin sempatkan waktu ya barangkali siang atau malam, ya malam atau siang gitu untuk khusus ya menghadirkan Allah, untuk semacam ya kalau kita berteman itu berteman akrab gitu ya. Nah, kalau kita dengan manusia barangkali ngobrol, bercurhat gitu ya, namanya juga teman akrab ya mungkin 1 jam atau 2 jam gitu ya. Nah, wa tataladzad ma'ahu bimunajatika, dan engkau merasa lezat ya dengannya dengan munajat kepada bimunajat, dengan munajatmu. Ya, artinya sempatkan ya kita dengan Allah itu untuk menikmati ya, menikmati munajat kepada Allah. Ya, sempatkan gitu. Ya mungkin tengah malam gitu ya. Waktu sahur. Jadi bagaimana kita itu seperti orang yang sedang pacaran gitu kalau ya. Merasa nikmat berduaan ya, dengan menyebut namanya, dengan bermunajat. Nah ini gitu, sempatkan ya barang ini mah ya. Wa inda dzalika fa'alika an tata'allama adab as-suhbati ma'allahi ta'ala. Wa inda dzalika, dan ketika itu juga engkau harus belajar adab bergaul dengan Allah Ta'ala. Nah, ini perlu juga diamalkan bagaimana kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya seperti apa? Ya. Wa adabuha, dan adabnya adalah adab berteman dengan Allah, bergaul dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, itraqur ra'si wa haddut tarfi, menundukkan kepala ya, dan memejamkan pandangan. Ya kalau kita misalnya ya berzikir gitu ya, dalam bermunajat ya, tundukkan kepala dan ya, pejamkan. Kalau misalnya secara nah ini mah ketika ini ya, ketika bergaul dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu para ulama
para ulama tasawuf itu biasa mengajarkan tata cara zikir itu yaitu diajarkan adab-adabnya juga. Adab-adabnya bagaimana kita duduk, kemudian ya menundukkan kepala, ya. Nah, itu diantaranya, itu adabnya. Kemudian yang kedua wajam'ul hammi. Jadi mengumpulkan ya, harapan, cita-cita. Jadi tentu ya kita menyampaikan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wadawamus sumti. Dawam diam, memperbanyak diam. Jadi memperbanyak diam, tidak banyak ngomong, ya. Tidak banyak ngomong, tapi banyak diam. Karena memang dikhawatirkan terpleset lisannya. Sedangkan lisan itu sangat mudah ya untuk terpleset. Makanya dijaga. Ini maksiat-maksiat lisan itu sudah kita bahas. Jadi berbicara itu seperlunya, yang bermanfaat saja. Ya, berbicara yang bermanfaat. Dawamus sumti. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga lisan itu pernah meletakkan batu di mulutnya. Ya, meletakkan batu di mulutnya. Sambil menunjukkan jarinya, inilah yang menyebabkan kehancuran. Kemudian yang keempat, wasukunul jawarih. Wasukunul jawarih artinya tenangnya anggota badan. Diamnya anggota badan. Maksudnya diam dalam perbuatan maksiat. Ya. Jadi anggota badan kita jaga. Inilah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak banyak ngomong, kemudian anggota badan kita juga dijaga, ditahan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Mulai dari pandangan, mata, telinga, kemudian tangan, kaki, perut, dan juga farji. Kemudian yang kelima, wa mubadaratul amri. Bersegera melaksanakan perintah. Segera dalam melaksanakan perintah, bersegera. Sholat misalnya. Makanya orang yang sudah tadi muamalah dengan Allahnya baik, itu sebelum adzan sudah bergegas. Menjaga waktu betul-betul. Sebelum adzan itu sudah bergegas ke masjid. Ya. Yang wajib tentu utama. Ya, perintah itu kan ada dua, ada perintah wajib, ada perintah itu sunnah. Nah, orang yang sudah tadi hubungannya baik dengan Allah itu, ya dia akan amalkan segera. Laksanakan perintah-perintah itu, baik yang perintah wajib maupun yang sunnah. Ya. Tidak meremehkan yang sunnah. Jadi mubadaratul amri, bersegera. Kemudian yang keenam adalah wajtinabun nahyi, menjauhi larangan. Ya, sebaliknya, perintah segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Larangan dijauhkan. Itu larangan Allah segera dijauhkan. Yang ketujuh, waqillatul i'tiradi 'alal qadar. Jadi yang ketujuh adalah sedikit penolakan terhadap takdir. Jadi artinya menerima ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak menolak, apalagi sampai suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Misal kadang suudzon itu misalnya ya merasa dirinya sering ibadah, sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, tapi hidupnya masih miskin, susah gitu. Giliran tetangganya, saudaranya yang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, hidupnya
senang, sejahtera, kaya raya. Wah, akhirnya kita suudon, buruk sangka kepada Allah. Ini kayaknya Allah ini nggak adil ya. Ya. Kenapa yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah kok hidupnya sejahtera, senang, giliran kita yang rajin sholatnya, ibadahnya, ngajinya kok susah banget kayak. Nah ini sudah suudon kepada Allah. Dalam perkara seperti itu ya kita harus menerima, ya, qanaah, gitu ya, sifat qanaah, kemudian ridho, ya, waraddini biqadaik, dalam doanya itu kan, waraddini biqada, ya Allah jadikan hamba ridho dengan qadamu, dengan ketetapan takdirmu. Jadi tidak ada penolakan. Kalau memang kita jadi orang miskin, ya sudah. Hadapi kemiskinan itu dengan kesabaran. Justru kemiskinan itu harus kita jadikan sebagai pengantar ke surga. Yang jadi kaya juga sama. Bersyukur, baik bersyukur, dan kekayaan itu harus mengantarkan ke surga. Begitu. Nah, ini ya, jadi itulah muamalah dengan Allah. Jangan sampai suudon kepada Allah. Ya, jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Yang akhirnya kita putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang kedelapan, wadawamudz dzikri, dawam zikir, ya, selalu berzikir, ya, fi kulli waqtin wahin, diatur dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu jangan lepas dari zikrullah. Ini makanya dalam kitab ini sebenarnya sudah disusun bagaimana kita mengatur waktu, ya, agar tidak lepas dari zikrullah. Itu ya. Jadi kita harus dawam zikir. Nah, jadikan sebagai wirid. Jadi wirid itu secara umum ya. Jadi wirid itu bisa berupa zikrullah, ya. Zikirnya bebas, ada juga zikir khusus atau zikir mutlak, zikir muqayyad, itu diamalkan. Bisa juga tilawah Al-Quran, baca Quran, bisa juga wirid kita itu berupa sedekah, bisa juga wirid kita itu berupa sholat sunnah, gitu ya. Bisa juga wirid kita itu ngaji, nah itu namanya wirid. Jadi kebaikan atau amal soleh yang didawamkan, yang dilakukan itu namanya wirid. Kita harus punya wirid itu. Kata ulama, malam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa yang tidak memiliki wirid, maka dia itu adalah qirdun, monyet. Nah, jadi kita harus punya. Silahkan. Apalagi kalau wirid kita itu semuanya kita amalkan tadi. Ya zikirnya, ya sholat sunnahnya, ya baca Qur'annya, ya sedekahnya, ya puasa sunnahnya, ya ngajinya. Itu semua diamalkan secara dawam. Wah, itulah hebat. Ya, itu luar biasa. Dan dawamudz dzikir ini juga perlu ya. Di mana-mana kita harus ya, fadhkuruni adzkurukum, kata Allah. Berzikirlah kepadaku, saya akan mengingatmu. Ya, majelis zikir, kalau memang boleh berzikir secara sendiri ataupun zikir secara berjamaah di waktu sepi ataupun terangan. Ya. Oleh karena itu agar zikir itu tidak lepas, itu selalu dawam, ini perlu seorang guru yang membimbing, seorang mursyid yang membimbing. Kan dalam istilah tarekat itu kan ada mursyid yang membimbingnya, ya, ada mursyidnya. Nah, mursyid itu ya fungsinya adalah untuk membimbing murid, dimulai dari mentalkin, ya, tata caranya ya, sesuai dengan ajaran dari guru-gurunya. Begitu juga dawamnya. Nah itu, kemudian di baiat. Nah, baiat itu sebenarnya janji setia. Janji setia itu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baiat melalui guru.
Jadi guru mah sebagai wasilah doang. Pada hakikatnya ahad itu, baiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga sunnah-sunnah Rasul di hadapan sang guru. Nah, baru ya, kemudian dibimbing agar jangan sampai lepas dari zikrullah. Ya, oleh karena itu biasa ada seminggu sekali atau sebulan sekali adakan majelis zikir. Nah, ini untuk ngeces terus, ya. Untuk memberikan semangat lagi, ya, agar waktu-waktunya penuh dengan zikrullah. Gitu ya. Kemudian yang 9 ada lagi wa mulazamatul fikri. Melazimkan berfikir, tafakur. Di samping zikir juga fikir. Zikir juga fikir. Tafakur ini tentu bertafakur akan keagungan Allah, bertafakur tentang dosa-dosanya. Maka di dalam kitab ini sudah dijelaskan menggunakan waktu, memilih waktu. Misalnya setelah sholat subuh itu dibagi untuk zikir, untuk tilawah Al-Quran, dan untuk tafakur. Sebentar saja, sesaat saja, mungkin beberapa menit tafakur, merenung, ya, mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Allah masih memberikan nikmat berupa nafas yang berharga. Pagi buktinya masih bangun, gitu kan? Masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi tafakur. Kemudian juga merenungi dosa-dosanya. Nah, betapa banyak dosa yang dilakukan, padahal nikmat begitu banyak yang diberikan Allah, tapi kita balas dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kemudian berazam. Mulai pagi ini niatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan baik yang sifatnya sosial, muamalah dengan sesama, nah itu niatkan. Nah itu tafakurnya, barangkali berapa menit mungkin, ya. Baru kemudian sholat isyraq, ya. Habis sholat subuh itu, ya, sholat isyraq. Kemudian yang ke-10, wa isarul haqqi 'alal batil. Lebih mengutamakan al-haq daripada yang batil. Nah, ini tentu, ya, al-haq, kebenaran daripada yang batil. Itu harus dibelain al-haq, melakukan, ya, pokoknya mendahulukan al-haq, ya, dan memberantas yang batil. Maka dari itu kita selalu berdoa, minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu benar-benar hak, dan karuniakan kepada kami untuk bisa mengikutinya. Warinal batila batila farzuqna istinabah. Dan tunjukkan, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu benar-benar batil. Dan karuniakan kepada kami untuk bisa menghindarinya, menjauhinya. Nah, inilah. Yang ke-11, waliyasu anil khalqi. Ya. Berputus asa, putus dari makhluk. Maksudnya menjauh dari makhluk, selalu berharap hanya kepada Allah. Beriktimad hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kadang kita minta kepada makhluk, ya, ketika tidak diberi udah kita kesel. Maka memintanya hanya kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Yang ke-12, wal khudu' tahtal haibati. Ya. Al khudu', ya, merendah diri di bawah kewibawaan. Maksudnya ya tawadu, khudu', jadi dengan tetap menjaga kewibawaan. Jadi bukan takabur, bukan dengan sombong. 13, wal inkisaru tahtal haya. Jadi merasa sedih di bawah rasa malu. Ya. Ini merasa hatinya hancur, hatinya
hati yang hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tentu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. 14 wasukunu an hilil kasbi thiqatun bid-dhaman. Wasukun an hilil kasbi thiqatun bid-dhaman wa tawakkulu ala fadlihi ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Merasa tenang ya, anteng tenang dengan dari cara-cara usaha ya, bekerja karena yakin dengan jaminan Allah. Ya artinya santai, tidak ngoyo gitu. Enggak sampai banting tulang siang malam peras keringat. Prinsipnya the time is money, waktu adalah pecis. Enggak begitu, tapi santai, tenang. Jaminan rezeki itu urusan Allah Ta'ala. Ya. Tidak sampai ini pontang-panting. Dan bertawakal atas karunia Allah sebagai bentuk pengetahuannya bi husnil ikhtiyar, ya, dibarengi dengan ikhtiar yang baik. Nah, jadi tawakal, ya, tawakal akan fadl Allah, ya, tawakal dengan karunia Allah Taala disertai dengan ikhtiar. Cuman ya ikhtiar itu tadi tidak sampai terlalu mobat mabit begitu, sehingga kewajiban ya, ibadah tertinggal, terlupakan, tidak. Sesuai dengan aturan. Yakin akan karunia Allah Ta'ala dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza kulluhu yanbaghi ayyakuna syi'aruka fi jami' lailika wa naharika. Dan inilah semua yang harus menjadi syiarmu, lambangmu di dalam seluruh malam dan siangmu. Dan inilah yang harus kita jadikan sebagai syiar kita dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu adabu suhbati ma'a sahibin la yufariquka, karena sesungguhnya ini adalah adab tata krama bergaul bersama sahibin, sahabat yang tidak akan berpisah denganmu, ya. Maksudnya adalah Allah Ta'ala yang tidak akan berpisah menyertai kita. Wal khalqu yufariqunaka fi ba'di awqatika, sedangkan makhluk itu akan berpisah denganmu fi ba'di awqatika, di ya mungkin kapan waktunya, ya. Mungkin di sebagian waktu dia berpisah, enggak selamanya terus bareng terus. Nah, ini mungkin kita bisa merasakan, bisa mengalamin ya, seakrab-akrabnya teman, tetap saja ada perpisahan. Jadi enggak selamanya bareng terus. Tidur bareng, makan bareng, ya, semua enggak. Ada kalanya berpisah, ya. Berpisah kapan? Ya waktu ke WC mungkin. Waktunya tidur ya masing-masing dengan istrinya kan. Ya, berpisah. Apalagi kematian yang memisahkan kita. Itu pasti. Nah, jadi seakrab-akrabnya teman, manusia itu pasti akan berpisah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memisahkan kita, akan selalu menyertai kita. Nah, inilah adab hubungan kita, pergaulan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah selesai. Nanti selanjutnya kita akan bahas adab dengan hubungan kita, pergaulan kita dengan makhluk, ya. Kita cukupkan Bapak hadirin rahmati Allah, ya, kajian kita pada kesempatan ini, ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Masih ada. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan saja, mengingat sebentar lagi akan masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ali wa sahbihi wasallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur mujahidina fi Filastin
وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في فلسطين وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين والظالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته